Sahabat Kompas.com, ketika para calon kepala daerah semakin memantapkan diri jelang hari pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang, Bupati Banggai Laut Weni Bukamo justru harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Weni ditangkap KPK pada Kamis 3 Desember lalu dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari sejumlah rekanan terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banggai Laut. Uang suap yang diterima Weni disinyalir akan digunakan untuk kepentingan kampanye, termasuk untuk mempersiapkan serangan fajar pada hari pencoblosan nanti. Secara total, KPK menangkap 16 orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang berlangsung di Jakarta, Luwuk, dan Banggai Laut. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, OTT ini bermula dari sebuah informasi yang diterima oleh KPK pada Kamis kemarin soal akan terjadinya penyerahan uang senilai 200 juta kepada Weni. Penyerahan uang ini dilakukan dengan cara transfer melalui rekening salah satu perusahaan milik Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedi Tiono. Uang 200 juta tersebut diduga merupakan sisa pembayaran dari kesepakatan sebelumnya. Pada Kamis pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, KPK pun mengamankan pihak-pihak terkait di dua lokasi dengan rincian sebagai berikut. Di Kabupaten Banggai Laut, KPK menangkap Bupati Banggai Laut Weni Bukamo, kemudian orang kepercayaan Weni, Reki Suhartono Godiman. Dilanjutkan dengan ajudan Weni Wandianto, lalu Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengki Tiono, lalu Direktur Utama PT Bone Buya Purnama Martinus, pihak swasta bernama Henry Wijaya Gosali, dan terakhir, calon wakil Bupati Banggai Laut Ridaya Laudeng Kowe. Sedangkan di Kabupaten Luwuk, KPK menangkap Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedi Tiono, Direktur PT Adronika Putra Delta Andreas Hongkiriwang, lalu Direktur PT Antar Nusa Karyatama Mandiri Jufri Katili, kemudian Kepala Dinas Pemkab Banggai Laut Basuki Mardiono, pihak swasta Taufik, lalu pihak swasta Kiki Afrianto, Kepala Bidang Cipta Karya Pemkab Banggai Laut Ramli Hipata, dan terakhir Kepala Dinas PU Pemkab Banggai Laut Basuki Mardiono. Untuk di Jakarta, KPK menangkap istri Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedi Tiono Widyawati Kusuma. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah barang, salah satunya uang senilai sekitar 2 miliar rupiah yang dikemas dalam kardus. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini, yakni Hengki, Weni, Reki, Hedi, Jufri, dan Andreas. Di dalam kasus ini, Weni diduga memerintahkan Reki untuk membuat kesepakatan dengan pihak rekanan yang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur di Banggai Laut. Selain itu, Weni juga diduga mengondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut untuk memenangkan pihak rekanan agar dapat kembali mendapatkan proyek pada Dinas PUPR Banggai Laut. Konstruksi perkara diduga telah terjadi. WB selaku Bupati Banggai Laut diduga memerintahkan RSG, orang kepercayaannya, untuk membuat kesepakatan dengan pihak para rekanan yang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur, diantaranya peningkatan sejumlah ruas jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut. WB juga diduga mengkondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut dengan BM selaku Kepala Dinas PUPR dan RHP selaku Kabid Cipta Karya Kabupaten Banggai Laut, untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada Dinas PUPR di Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020, rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk komitmen fee kepada WB melalui RSG dan HTO. Melalui pengkondisian pelelangan beberapa paket pekerjaan pada Dinas PUPR yang tersebut, diduga ada pemberian sejumlah uang dari beberapa pihak rekanan, antara lain HDO, DK, AHO kepada WB yang jumlahnya bervariasi antara 200 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Setelah pekerjaan oleh rekanan sudah berjalan, WB meminta kepada BM selaku Kadis PU dan IT selaku Kepala BP KAD agar mempercepat pencairan pembayaran beberapa rekanan tersebut.
Sejak September sampai dengan November 2020 telah terkumpul uang sejumlah lebih dari 1 miliar yang dikemas dalam kardus yang disimpan di rumah HTO. Pada tanggal 1 Desember 2020, HTO bersama HDO dan beberapa pihak lainnya datang menemui WB di rumahnya, dan dalam pertemuan tersebut HDO melaporkan uang sudah siap dan sudah berada di rumah HTO untuk diserahkan kepada WB. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, tahun anggaran 2020. KPK menetapkan 6 orang tersangka sebagai penerima, WB, RSG, dan 3 HTO. Sebagai pemberi, HDO, DK, dan ketiga AHO. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan atau pasal 12B besar Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Uang suap yang diterima Weni disinyalir akan digunakan untuk kepentingan kampanye, termasuk untuk menyiapkan serangan fajar pada hari pencoblosan nanti. Adapun Weni merupakan calon bupati petahana dalam pemilihan Bupati Banggai Laut yang akan digelar pada Rabu 9 Desember mendatang. Benar, memang dalam tahap penyelidikan kita melihat indikasi bahwa uang-uang yang terkumpul ini dimaksudkan untuk digunakan dalam biaya-biaya kampanye ataupun kemungkinan digunakan nanti di dalam bahasa yang sering kita dengar dengan serangan fajar dan lain sebagainya. Itu barangkali indikasinya ke arah situ. Bupati Banggai Laut Weni Bukamo dan 2 orang tersangka lainnya dibantarkan untuk melakukan isolasi mandiri karena reaktif COVID-19. 2 orang tersangka tersebut ialah orang kepercayaan Weni, Reki Suhartono Godiman, dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengki Tiono. Sementara itu 3 orang tersangka lainnya dibawa ke rumah tahanan setelah tiba di Jakarta pada Jumat sore. Demikian news update, ikuti selalu berita terupdate lainnya hanya di kompas.com.